teman-teman, perkenalkan nama saya Axelio Felix Chandra. Saya dari kelompok 6. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua mata pelajaran geografi tentang interaksi Indonesia dengan negara maju dan negara berkembang. Dan langsung saja saya akan menjelaskan kepada kalian satu persatu. Yang pertama, negara maju yang saya bahas yaitu negara Perancis, dan negara berkembang yaitu negara India. Langsung saja kita masuk ke dalam topik pertama. Dan yang pertama saya akan menjelaskan interaksi Indonesia dengan negara maju yaitu Perancis. Jadi Indonesia tawarkan 41 proyek investasi kepada pengusaha Perancis. Jadi Indonesia menawarkan 41 proyek besar senilai 49,98 miliar dolar AS kepada para pengusaha Perancis. Hal ini disampaikan dalam promosi investasi Indonesia Infrastructure Investment Forum atau IIIF yang digelar daring. IIIF ini digelar Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Paris bersama MEDEF Internasional Perancis. Sebanyak 75 perusahaan Perancis yang bergerak di bidang energi maritim, perbankan, dan investasi dirgantara, transportasi otomotif, dan pertahanan turut berpartisipasi dalam IIIF ini. Pengusaha Perancis menunjukkan ketertarikan besar pada potensi investasi di Indonesia. Pada sesi tanya jawab, mereka mengajukan berbagai pertanyaan kepada para pembicara, utamanya terkait rencana implementasi Omnibus Law, pemindahan ibu kota, insentif bagi investor asing, digitalisasi proses administrasi, serta detail terkait 89 proyek strategis nasional. Armanata menjelaskan kerjasama Indonesia dan Perancis tetap terjalin di tengah pandemi COVID-19. Hubungan kedua negara tahun 2020 ini memasuki usia yang ke-70. Jadi inilah bukti Indonesia menjalin interaksi atau kerjasama kepada Prancis melalui investasi yang dilakukan di IIIF atau Investasi Indonesia Infrastructure Investment Forum. Nah, selanjutnya yaitu membahas tentang interaksi Indonesia melalui kebudayaan atau seni yang ada di Prancis. Mari saya akan memberitahu kepada kalian. Kita masuk ke topik 2, jadi Rumah Budaya Indonesia di Perancis. Dan inilah bentuk interaksi yang kedua Indonesia ke negara maju atau negara Perancis. Di Paris merupakan salah satu pusat bisnis dan budaya terdepan serta kota tujuan wisata paling populer di dunia. Sudah sepantasnya Indonesia memiliki rumah budaya di kota ini sebagai wadah promosi budaya dan mengajak masyarakat internasional, khususnya masyarakat Perancis dan Eropa pada umumnya, untuk lebih mengenal dan dekat dengan kebudayaan Indonesia. Rangkai kegiatan ini melibatkan beberapa pelaku seni budaya yang menampilkan kesenian dari Sumatera Barat, Aceh, dan musik keroncong yang dilakukan oleh tim kesenian yang berasal dari sekolah dan komunitas seni di Perancis. Lalu saya akan menunjukkan kepada kalian grafik peta tabel diagram negara maju Perancis tersebut. Mari saya akan menunjukkan. Nah, tadi kan saya sudah memberikan informasi atau penjelasan tentang investasi Indonesia kepada Perancis, dan kalian bisa lihat di bagian bawah sini, ini adalah sebuah grafik yang menunjukkan Indonesia menginvestasikan perusahaan kepada Perancis. Dan inilah
data-data grafik yang menunjukkan investasi Indonesia kepada Perancis, dan inilah peta Indonesia Perancis. Dan yang saya berikan contoh gambarnya itu ada 2 orang luar atau orang Perancis yang melestarikan kebudayaan Indonesia sesuai tadi dengan topik 2, yaitu rumah budaya yang ada di Indonesia. Maka dari itu saya akan memperlihatkan gambar-gambar atau foto-foto orang luar atau orang Perancis atau orang bule, yang sebutannya orang bule, yang melestarikan kebudayaan atau kesenian Indonesia. Salah satunya yaitu memperagakan atau sedang menari, dan ada yang menyanyi atau istilahnya menyinden, menjadi sinden di acara itu tersebut gitu. Dan ya inilah bentuk interaksi Indonesia ke negara maju atau negara Perancis dalam bentuk investasi, dan ada kebudayaan yang dilestarikan di Perancis tersebut. Dan kita lanjut ke negara berkembang. Jadi negara berkembangnya yaitu negara India. Langsung saja masuk ke topik 3, yaitu membahas tentang Indonesia dan India bekerjasama dalam bidang EBT. Jadi EBT ini itu merupakan energi baru terbarukan. Jadi interaksi Indonesia ke India atau negara berkembang melalui EBT. Indonesia dan India menjalin kerjasama untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT. India dijadikan mitra karena dianggap sukses mengembangkan energi dari angin dan surya tersebut. Naskah perjanjian nota sepahaman bersama Memorandum of Understanding atau MOU terkait kerjasama di bidang energi baru terbarukan ditandatangani Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Rida Mulyana dan Duta Besar India untuk Indonesia, dan yaitu Gurjit Singh. Lanjut materi Indonesia India kerjasama EBT melalui di bidang EBT, energi baru terbarukan. Masuk. Kerjasama dengan pemerintah India ini dilatar belakangi kesuksesan mereka dalam mengembangkan energi angin dan surya, terutama angin, di mana 70% energi baru terbarukan mereka diperoleh dari angin. Kesuksesan India dan dalam pengembangan angin dan surya dipengaruhi oleh faktor letak negara yang berada di daratan, otomatis memiliki lahan dan hembusan angin yang kuat. Potensi angin mereka besar, jadi mereka memiliki banyak wind farm. Yang ingin saya pelajari dari mereka, kok bisa mereka jual listrik angin dengan tarif sangat rendah. Ini jadi ini pendapat Rida Mulyana saat EBT melakukan kerjasama atau perundingan itu. Jadi kok bisa India menjual listrik angin dengan tarif sangat rendah, kalau di tempat lain masih 20 sen per kWh. Mereka sudah jual dengan harga belasan faktor negara-negara barat, tapi menjual listrik dan tenaga angin dengan harga murah karena mereka sudah tidak bergantung lagi dengan impor bahan baku serta dukungan penuh pemerintahnya. Awal-awal mereka memang masih bergantung pabrikan luar, tapi sekarang tidak lagi ada tax holiday untuk pengembang. Listrik yang dijual tidak kena pajak dan pemerintah memberikan subsidi untuk lahan lingkain untuk pengembangan energi angin. Dan jadi ini bentuk interaksi yang dilakukan Indonesia dengan India melalui kerjasama EBT. Jadi Indonesia dan India
akan melakukan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan EBT tersebut yang akan kedepannya ada di Indonesia. Jadi Indonesia mau bekerjasama dengan India agar Indonesia punya EBT tersebut. Dan terakhir yaitu saya akan menunjukkan grafik peta tabel diagram negara berkembang yaitu India. Jadi ini grafiknya tentang EBT tersebut. Mari kita lihat. Nah, di sini kalian bisa lihat teman-teman, pertama ada peta tersebut Indonesia yang bekerja sama dengan India melalui EBT. Dan di sini diagram ada grafiknya juga menunjukkan EBT tersebut yang berhubungan dengan gas batu bara dan minyak. Jadi EBT ini itu kayak energi modern seperti listrik, tetapi lebih modern lagi. Jadi EBT ini lebih mudah dicapai menggantikan juga tenaga surya, tenaga matahari gitu. Jadi bisa kalian lihat potensi energi terbarukan di Indonesia. Tenaga airnya itu sekitar bulan 94,3 GW, ada panas bumi, bioenergi surya, angin, energi laut tersebut. Jadi inilah grafik-grafik, ada juga diagram yang menunjukkan EBT yang dari Indonesia dan bekerjasama dengan negara India. Oke, cukup sampai di sini penjelasan tentang mata pelajaran geografi tentang interaksi Indonesia dengan negara maju dan negara berkembang, yaitu negara majunya tentang Perancis dan negara berkembangnya yaitu India. Oke, sekian, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua sehingga juga dapat mengerti interaksi Indonesia dengan negara maju dan berkembang ini. Semoga kedepannya bisa mengerti lebih baik dan benar juga. Saya tutup video kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kelvin Satria Hendra, kelas 12 IPS 3 nomor 12 dari kelompok 6. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tentang mapel fisika dengan tema udara. Pertama-tama kita akan masuk ke bagian pengertian listrik. Pengertian listrik sendiri adalah suatu sumber energi yang mengalir melalui sebuah kabel. Nah, timbulnya energi listrik ini sendiri karena adanya muatan yang mengalir melalui saluran positif menuju ke saluran negatif. Nah, tahukah kalian energi listrik yang kita nikmati sehari-hari ini berasal dari bahan bakar fosil, batu bara, gas, dan minyak bumi. Nah, untuk manfaat listrik sendiri dalam kehidupan sehari-hari itu begitu banyak. Contohnya, yang pertama itu ada listrik dalam gerak, lalu ada listrik dalam bidang medis, lalu ada listrik dalam bidang gadget, listrik sebagai penghasil suara, listrik sebagai dalam bidang olahraga, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian rangkaian listrik. Untuk rangkaian listrik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, kita akan bahas tentang rangkaian listrik seri terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara berderet atau berurutan. Sedangkan untuk rangkaian paralel itu disusun secara sejajar.
Nah, untuk rangkaian listrik yang biasa digunakan rumah-rumah atau gedung-gedung itu adalah rangkaian paralel. Cara penggunaan kedua jenis rangkaian ini jelas berbeda. Pada rangkaian seri, karena hambatannya disusun bersebelahan, yang artinya apabila satu hambatan tersebut mati, maka hambatan lainnya juga akan ikut mati. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rumus rangkaian listrik paralel dan rumus rangkaian listrik seri. Nah, hal yang pertama yang akan kita bahas adalah rumus rangkaian listrik seri. Rumus rangkaian listrik seri itu sendiri terdiri dari LTOT sama dengan L1 sama dengan L2 sama dengan L. Lalu VTOT sama dengan V1 plus V2 plus V. Lalu ada RTOT sama dengan R1 plus R2 plus R. Oke, sekarang kita akan bahas tentang rumus rangkaian listrik paralel. Rumus rangkaian listrik paralel sendiri terdiri dari LTOT sama dengan L1 ditambah L2 ditambah L. Lalu VTOT sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V. Ini kita bisa melihat bagaimana kondisi udara yang terjadi di salah satu ibu kota negara berkembang, yaitu New Delhi, India. Dari gambar ini pula, kita dapat melihat bahwa udara yang ada di negara India bisa dikatakan cukup buruk. Bahkan karena polusi udara yang terlalu pekat ini dapat menimbulkan masalah kesehatan, dan salah satunya adalah masalah pernapasan. Menteri Kesehatan India menganjurkan kepada setiap warganya untuk berdiam diri di rumah dan mengurangi aktivitas fisik, terutama di luar ruangan pada pagi dan juga sore hari. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa kita kenal dengan WHO, mereka mengatakan bahwa sepertiga kematian akibat stroke, kanker paru-paru, dan penyakit jantung itu disebabkan oleh polusi udara yang buruk. Lalu, apakah kira-kira penyebab dari polusi udara yang terlalu buruk ini? Penyebabnya adalah faktor utama di balik tingginya tingkat polusi pada saat ini adalah karena para petani yang mulai membakar sisa panen mereka untuk membersihkan lahan mereka. Nah, dari hal ini, itu menciptakan kombinasi mematikan yang terdiri dari partikel, karbon dioksida, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida, dan juga diperburuk oleh kembang api yang dinyalakan selama festival Hindu Diwali seminggu yang lalu. Asap kendaraan, konstruksi, dan juga emisi industri juga berkontribusi terhadap kabut asap. Itulah yang menyebabkan mengapa polusi udara di India dapat dikatakan cukup buruk. Bagaimana kondisi udara yang terjadi di salah satu negara maju, yaitu negara Prancis. Mereka berhasil menetapkan beberapa aturan yang dapat membantu negara ini untuk bangkit dari polusi udara yang tercemar. Sebagai solusi, mereka telah memberlakukan pembatasan kendaraan untuk seluruh kendaraan yang melintasi jalan lingkar di kota Paris, Prancis. Kenapa harus jalan lingkar? Karena jalan lingkar di Paris ini adalah poros perkotaan tersibuk di Eropa, di mana itu artinya jalan lingkar ini menyebabkan polusi udara yang semakin tercemar. Dan juga solusi yang selanjutnya itu adalah kendaraan dilarang melintas. Dilansir dari situs sebuah perusahaan di bidang perlindungan iklim dan lingkungan, penerapan kebijakan tersebut sudah berlaku sejak September 2015. Namun, baru sebatas bus dan juga truk. Baru pada tahun 2016 diperluas untuk pembatasan kendaraan mobil dan juga sepeda motor. Hal ini membantu untuk mengurangi polusi udara yang terjadi di negara Prancis. Selain pembatasan kendaraan di jalan lingkar pada 25 Juni 2019, Dewan Kota Paris, Prancis telah bersepakat untuk memperketat larangan mengemudi berdasarkan penggunaan bahan bakar dengan standar emisi Euro. Jadi, di Prancis ini ditetapkan bahwa ada beberapa kendaraan yang tidak diperbolehkan untuk melintas berdasarkan dengan standar emisi Euro. Hal ini membantu untuk mengurangi polusi udara yang tercemar dan membantu negara Prancis untuk menciptakan udara yang sehat yang dapat dinikmati oleh semua warganya.
Untuk pelajaran agama, pertanyaan pertama, kenapa kita perlu tahu pentingnya mengelola udara yang bersih yang telah diberikan kepada kita? Karena kita menyadari bahwa udara sangatlah penting untuk menunjang kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti, yang pertama itu nafas sehat, yang kedua itu penglihatan sehat jarak jauh atau dekat atau tidak terganggu. Yang ketiga mengurangi dehidrasi. Yang keempat suhu bumi stabil yang seperti tidak terlalu panas atau dingin. Pertanyaan kedua, mengapa kita perlu bersyukur dan pentingnya udara bersih bagi manusia? Manfaat udara bersih lainnya ialah menurunkan resiko terkena penyakit kronis seperti kardiovaskular atau sakit jantung dan stroke, hingga beberapa jenis kanker. Dengan menghirup udara segar, Anda juga akan jarang sakit-sakitan. Gas beracun dari udara yang sudah tercemar polusi dapat menyebabkan kematian. Kita patut bersyukur atas udara yang telah diberikan kepada kita. Sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita patut menjaga dan juga mengelola apa yang telah diberikan kepada kita. Tuhan telah memberikan kepercayaan kepada setiap manusia untuk mengelola apa yang ada di darat, di udara, dan juga di laut. Maka dari itu, tugas kita adalah menjaga dan mengelola apa yang sudah diberikan kepada kita dan apa yang telah dipercayakan kepada kita. Sejak dari semula, Tuhan telah memberikan udara yang bersih yang dapat selalu kita nikmati. Maka dari itu, marilah kita mulai menjaga dan juga mengelola apa yang telah disediakan bagi kita.